Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang bab laporan keuangan. Perkenalkan anggota nama kelompok kita. Yang pertama, Aninda Syahriani, yang kedua Dinda Ayu Lestari, dan yang ketiga Yanuar Pangesti. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan yang lengkap, yang meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Perubahan ekuitas, 4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Yang kelima, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yang pertama aktiva, 2 kewajiban, 3 ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi, yang pertama penghasilan, 2 beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Rasio-rasio jangka panjang. Rasio-rasio semuanya meliputi puluhan rasio dan bersifat tren antara tahun ke tahun yang sangat penting bagi investor jangka panjang. Antara lain, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan yang terakhir rasio turnover. Berikut ini kita melampirkan perbandingan laba akuntansi, laba ekonomis, dan dividen tunai maksimal. Dan yang selanjutnya kita melampirkan beban penyusutan tahunan menurut 3 metode. Yang pertama straight line, kedua double dash line, dan ketiga sum of the years digit. Inflasi yang tinggi. Dalam suatu negara yang ekonominya mengalami inflasi yang cukup tinggi, penggunaan metode FIFO untuk penilaian persediaan dan penyusutan aktiva dengan menggunakan metode straight line akan menghasilkan laporan akuntansi yang menunjukkan laba yang besar, tetapi mengandung distorsi modal investor yang harus melakukan regulasi dalam analisis laporan keuangan. Laba ekonomis dan cash flow. Penghitung yang perlu dibuat sendiri oleh investor atau melalui para analisis agar sesuai untuk pengambilan keputusan jual beli saham, antara lain 1. Laba ekonomi cash flow, kedua operasional cash flow. Berikutnya analisis laporan keuangan. Laba akuntansi perlu dikoreksi oleh investor karena laba akuntansi menganut konsep historical cost dan metode penyusutan yang konvensional sehingga tidak pas bagi investor yang ingin melakukan jual beli saham. Berikut ini yaitu tahapan penyusunan laporan keuangan, dan ini lampirannya, tahap-tahapannya. Berikut adalah tujuan laporan keuangan. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi. Yang ketiga, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mendapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencangkup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.